Hunter mengajak Artemis pergi ke Menara Langit. Tapi mereka harus membunuh Diablos terlebih dahulu. Mereka pun menyiapkan rencana untuk membunuh Diablos menggunakan racun dari sengatan Nersila. Artemis digunakan sebagai umpan. Lalu satu Nersila datang. Artemis berlari menuju perangkap. Dan akhirnya Nersila mati di tangan Hunter. Esok harinya, mereka mempersiapkan semua senjata untuk melawan Diablos. Artemis dan Hunter berlatih bersama. Dan akhirnya, Artemis pun resmi menjadi seorang hunter juga. Kemudian hari yang ditunggu pun telah tiba. Artemis dan Hunter berlari di atas pasir untuk memancing Diablos mengejar mereka. Hunter menjadi umpan agar Artemis bisa berlari untuk mengambil senjata yang ada di dalam mobil mereka sebelumnya. Hunter berhasil memanah mata Diablos dengan panah racun sengatan Nersila. Mata Diablos pun rusak. Diablos menghantam Hunter dengan ekornya. Saat Diablos kembali menyerang Hunter, Artemis menembakinya dengan peluru, tapi tak mempan. Lalu Artemis menembaknya dengan roket, tapi tak mempan juga. Artemis pun terpojok, dan tiba-tiba Hunter muncul di atas kepala Diablos, lalu menusuk kepala Diablos dengan pedang panjangnya. Diablos kesakitan dan menggoyangkan kepalanya hingga Hunter terpental menghantam batu. Melihat hal ini, Artemis pun marah dan berlari sambil menembakkan senjata di tangannya ke arah kepala Diablos. Artemis pun berhasil naik ke kepala Diablos dan melanjutkan tusukan pedang Hunter sampai habis masuk ke dalam kepala Diablos. Diablos pun tewas. Artemis membawa Hunter yang terluka parah melintasi gurun pasir. Malam hari, badai gurun datang dan Artemis berusaha mengobati Hunter. Keesokan harinya, Hunter kembali pulih. Mereka melanjutkan perjalanan menuju ke menara. Kemudian mereka pun sampai di sebuah tempat yang dipenuhi tumbuhan dan danau kecil serta kerumunan Apseros. Artemis mencoba meminum air di danau. Lalu tiba-tiba ada seekor monster bernama Cephalus yang menyerang. Dengan sigap Hunter memenggalnya dan Cephalus ini pun menjadi makanan mereka. Malam harinya saat mereka beristirahat, datanglah satu Apseros yang badannya terbakar dan diikuti oleh gerombolan Apseros lainnya yang berlari ketakutan akibat serangan monster Rathalos. Lalu datanglah Kapten Hunter dan anak buahnya, mengusir para Apseros dan menyelamatkan Artemis dan Hunter. Artemis berterima kasih kepada Kapten Hunter, tapi ia malah ditonjok sampai pingsan. Saat sadar dari pingsannya, Artemis sudah berada dalam penjara Kapten Hunter. Artemis berhasil kabur dan sampai di sebuah dapur di mana kucing bernama Paliko menjadi kokinya. Hunter menemukan Artemis dan mengajaknya bertemu Kapten Hunter. Borgol tangan Artemis pun dilepas Kapten Hunter. Kapten Hunter menjelaskan bahwa di ujung gunung ada menara yang disebut dengan Menara Langit. Menara Langit ini mampu menciptakan gerbang antar dua dunia, dan gerbang itulah yang telah membawa Artemis sampai ke tempat ini. Keesokan paginya, rombongan para Hunter dan Artemis berangkat menuju Menara Langit. Lalu tibalah mereka di Menara Langit. Dua Hunter tewas terbakar. Rathalos pun muncul di depan mereka. Mereka pun bertarung melawan Rathalos. Saat bertarung, gerbang dua dunia muncul. Artemis yang berusaha menghindari serangan Rathalos jatuh ke dalam gerbang dan kembali ke dunianya. Artemis pun ditolong para tentara Amerika. Ternyata Rathalos juga ikut masuk ke dalam gerbang itu.
Ia muncul menghancurkan pesawat yang mengangkut Artemis dan menyerang tentara Amerika yang lain. Lalu tibalah saat Artemis dan Ratalos saling berhadapan. Artemis berhasil menembakkan peluru suar ke dalam mulut Ratalos. Ratalos ternyata masih bisa melawan dan memojokkan Artemis. Saat itu, tiba-tiba muncul Hunter dan memanah Ratalos berkali-kali. Dan akhirnya Ratalos pun mati. Ternyata Hunter tidak sendiri. Kapten Hunter juga ikut. Mereka bertiga pun berkumpul dan melihat ada badai pasir yang datang. Mereka bersiap-siap menyerang karena di dalam gerbang dua dunia terlihat ada sosok Ratalos lain yang muncul. Dan akhirnya cerita pun selesai. Semoga bro and sis terhibur dengan penyampaian alur cerita film kali ini. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, saya mewakili segenap kru yang bertugas memohon maaf. Sampai ketemu pada film yang berikutnya. Terima kasih.